Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita netralitas media jelang pemilu. Nah, kalau tadi kita singgung terkait dengan strategi apa saja yang dilakukan oleh KPID dan juga mungkin dari berita-berita di tahun-tahun belakang yang seperti apa semaraknya pemilu di tahun tersebut. Tapi kalau kita melihat untuk batasan media sendiri dalam menjelang pemilu ini agar tetap semarak namun masih tertib seperti itu. Ya, sebenarnya kan seluruh pemberitaan boleh. Jadi artinya aktivitas peserta pemilu, partai politik, atau misalnya kalau yang 14 Februari ini kan kita akan memilih DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota ya. Kemudian kita akan memilih Presiden. Pada konteks ini misalnya nanti setelah ditetapkan, ini kan lagi proses ya. Karena baru pendaftaran, calegnya sudah misalnya nanti ditetapkan memenuhi syarat atau tidak. Setelah itu aktivitas ini boleh. Nah, artinya dari 18 partai misalnya yang kita ketahui kontestan pemilu besok, nah kita akan lihat misalnya apakah kemudian ruang 18 partai ini kemudian juga hadir di lembaga penyiaran. Itu batasannya. Kalau misalnya pengalaman kita misalnya pemilu 2020 dan 2019 misalnya, kita lihat ternyata kita tanya sama lembaga penyiaran bersangkutan, kenapa calon si A atau partai politik si B kok nggak keluar-keluar dari pengamatan kami 2-3 hari, kok mereka bilang kita sudah komunikasi ke partai yang bersangkutan atau calon yang bersangkutan, tetapi ternyata mereka nggak punya banyak aktivitas. Nah, ini juga tantangan menurut saya, harusnya kontestan pemilu mempunyai kegiatan yang cukup, supaya artinya juga harus rajin juga peserta pemilu ini untuk berkomunikasi dengan media, karena itu kewajiban media untuk memberitakan. Kalau yang berbayar ini kan mungkin pariwara, iklan kampanye, atau misalnya blocking time untuk tertentu misalnya, meskipun tidak boleh ada batasan juga ya misalnya itu. Nah ini itu kita lakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran, kita akan panggil misalnya pemberatnya kenapa ini kok sering muncul, atau yang paling enak dilihat itu kan pemilu kepala daerah, karena calonnya nggak banyak, kita akan lihat nih, oh kok timnya si A ini ada berapa kali hari ini, timnya si B sudah ada berapa kali. Kalau ternyata kita lihat, oh ternyata dia kok tidak berimbang, nanti kita akan cek lagi besok. Jadi kita akan komparasi dulu 1-2 hari, setelah itu baru kita konfirmasi ke lembaga penyiaran yang bersangkutan. Nah, sebagai bagian dari masyarakat, meskipun tidak ada kaitan menjadi tanggung jawab kami, biasanya kalau kita kenal kita komunikasi juga. Masa sih nggak ada kegiatan kalian supaya bisa beritakan? Karena kan nggak boleh juga, misalnya ada juga kemudian masyarakat yang komunikasi dengan KPID, kenapa kok kok cuma hanya calon itu, kok cuma aktivitas, termasuk misalnya kita akan lihat ketika misalnya pemberitaan dilakukan oleh teman-teman lembaga penyiaran, kalau televisi karena memang ada visualisasi, ketika memberitakan Bang Fahmi
Ternyata dia sorot beberapa billboardnya ini itu. Ternyata ketika memberitakan Vonika Toyib nggak ada disorotnya. Yang begini-begini juga bagian yang kita arahkan teman-teman lembaga penyiaran harus melakukan itu. Nah, di ruang pemberitaan ini saya kira ini kita akan tetap pantau supaya artinya berikan ruang porsi yang sama seluruh peserta pemilu. Meskipun nanti ada jawaban-jawaban misalnya aktivitasnya nggak banyak segala macam. Yang kedua tentu nanti akan ada iklan-iklan kampanye ketika masuk tahapan kampanye. Saya kira itu sudah regulasinya sudah jelas. Misalnya kalau di radio itu iklannya maksimal 60 detik, kalau di televisi misalnya iklannya maksimal cuma 30 detik, dan itu satu hari itu hanya 10 spot. Nah ini akan kita cek sama-sama, akan kita pantau. Nah pengalaman 2020 misalnya ternyata ada yang coba curi-curi start, curi-curi nama-nambah titipan Bang Pami, ternyata tiba-tiba karena kenal dengan saya pemiliknya diputarkan lebih dari 10. Nah itu ketahuan, kita langsung tegur, kita langsung panggil, termasuk misalnya juga pengalaman kita di Pilkada 2020 itu di masa tenang ketika 3 hari menjelang pencoblosan ada satu calon yang masih disiaran. Alasan mereka ketika kita panggil lupa. Nah ini juga bagian yang saya kira akan dikoordinasikan oleh KPID supaya artinya hal-hal seperti ini jangan dilakukan, supaya artinya tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru di tengah masyarakat. Betul kata Bang Pami tadi bahwa para pencinta masing-masing kontestan ini kan kalau bahasa pertanyaan residunya tuh masih sampai sekarang ya. Dari tahun ke tahun udah pemilu lagi dia masih gontok-gontokan. Nah artinya sekali lagi supaya tidak menimbulkan, nah lembaga penyiaran meskipun sulit untuk netral tetapi harus berupaya untuk menegakkan, memberikan informasi yang yang berimbang masing-masing kontestan pemilu. Saya kira itu. Oh ya, netralitas itu harus dijaga. Oke, kalau dari Bang Pami ada yang ingin ditambahkan? Jadi kalau soal apa itu pengaturan, apa itu iklan, pemberitaan di media itu sebenarnya KPU itu sudah punya regulasi namanya PKPU. Nanti mungkin untuk pemilu 2024 akan segera ada PKPU yang mengatur secara teknis bagaimana apa itu pelaksanaan kampanye di media dan lain sebagainya. Bahkan dalam pengaturan PKPU itu sudah rigid sekali. Yang kata Mbak Pon tadi misalnya untuk TV itu satu hari itu hanya 10 spot, 30 waktunya tidak boleh lebih dari 30 detik dan lain sebagainya. Itu jelas sudah ada. Nah, yang paling penting itu mungkin juga yang perlu diperhatikan bahwa dalam regulasinya sebenarnya iklan apa itu kampanye itu harus wajib memuat 3 konten itu. Yang pertama itu harus memuat tentang visi, tentang misi dan program-program. Ya, itu yang mungkin dilupakan oleh para kontestan maupun partai politik karena mungkin mereka lebih banyak karena masing-masing partai, masing-masing kontestan itu kan dia punya tim medianya masing-masing. Karena ini kan menyangkut kreativitas juga soal iklan ini. Ya, iklan ini kan yang penting kan bagaimana menarik sehingga persepsi orang setelah melihat iklan itu muncul persepsi. Kalau kita bicara politik kan bicara persepsi ya, bukan soal apakah dia berkualitas atau tidak. Tapi yang paling penting itu bagaimana dia dipersepsikan oleh publik. Nah, yang bisa mempersepsikan seseorang kontestan atau calon itu di publik itu adalah peran media. Nah, oleh sebab itu ini penting juga diatur nanti oleh pihak penyelenggara pemilu maupun KPID sebagai pengawas di sini terkait dengan konten dari kampanye. Memang kita tidak memasuki wilayah untuk dia berkreativitas, berinovasi di dalam kampanye, tetapi setidaknya rambu-rambunya itu harus memuat tentang visi dan misi, program, itu harus ada di dalam setiap kampanye. Karena intinya iklan kampanye itu kan adalah memberikan kesadaran politik kepada masyarakat. Karena itu yang muatan yang harus juga dilakukan oleh para
kontestan. Tidak melulu bagaimana iklan itu bisa mempersepsikan dirinya sehingga dia mendapat dukungan atau simpati publik, tapi ada tanggung jawab itu juga. Sehingga kita itu berdemokrasi ini ya mencerdaskan, mengedukasi dan meliterasi, tidak dalam konteks bagaimana kita berkampanye hanya untuk mencapai kepentingan politik kita terpilih dalam proses kontestasi politik. Itu mungkin yang terkait soal apa itu pengaturan soal batasan media di dalam ruang pemberitaan maupun dalam ruang iklan. Kalau iklan mungkin no problem lah ya, karena pengaturan teknisnya kan sudah ada oleh PKPU. Kalau misalnya melanggar ada Bawaslu ya dan lain sebagainya. Tapi yang penting ini di ruang pemberitaan. Nah, di ruang pemberitaan ini sebenarnya kita tidak bisa juga menyalahkan misalnya media. Kenapa misalnya partai A yang lebih banyak diberitakan atau kontestan A yang banyak diberitakan. Tetapi kalau memang misalnya kena kan soal pemberitaan, soal iklan ini kan juga soal isitas. Kalau mereka apa itu calon-calon kontestan yang tajir, partai politik yang tajir kan mereka bisa ya banyak sekali aktivitasnya ya. Tapi kalau kontestan yang hanya mengandalkan pasrah saja ya kan, banyak juga yang caleg itu kan pasrah saja ya, siapa tahu nasib ya terpilih, itu kan nyaris tidak punya kesempatan untuk bisa mengiklankan diri di media maupun berwacana di dalam ruang pemberitaan dalam proses pemilu nanti. Berarti sebenarnya para caleg ini juga boleh mempromosikan dirinya, baik itu dari visi misinya, mungkin bukan saja dari segi iklan, tapi juga mungkin diundang dialog dan sebagainya. Itu masih boleh dikategorikan ya? Sebenarnya kan kapan dia bisa berkampanye itu kan sudah dikasih waktunya, ada limit waktunya. Tidak sepanjang waktu boleh mereka itu melakukan mengiklankan dirinya misalnya di media. Nah, tapi kan yang terjadi hari ini kan kalau kita lihat di berbagai media baik televisi maupun radio kan sudah banyak yang saya lihat udah vulgar sekali mengiklankan dirinya sebagai caleg, bahkan ada kata-kata mohon dipilih, mohon didukung. Itu kan sebenarnya kan belum boleh kan sampai hari ini kan terlalu frontal, lagi mereka masih bacalon ya, belum dari karena infrastruktur untuk melakukan pengawasan itu juga kan kita terbatas sekali. Jadi kita ini kan hanya sekedar mengingatkan, mengedukasi, meliterasi agar media agar bisa menjalankan fungsinya, walaupun kita tidak bisa berharap banyak media itu bisa netral di dalam pemilu itu. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu netralitas media jelang pemilu. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.